Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Episode kali ini kita belajar bersama tentang hasil pengolahan data dan tampilan data di Looker Studio tentang laporan MKJP. Di tempat kami ini adalah laporan yang diisi oleh teman-teman Balai KB pasca pelayanan. Jadi pelayanan hari ini diharapkan semua data itu masuk hari ini. Jadi setiap hari akan ada pergerakan data dari pelayanan setiap balai. Evaluasi ini digunakan untuk evaluasi masing-masing balai, juga evaluasi untuk kader. Jadi setiap bulan ada pembinaan pegawai. Salah satunya adalah evaluasi tentang capaian pelayanan MKJP di semua kecamatan. Jadi di setiap hari pimpinan atau teman-teman di balai atau PPKBD atau sub PPKBD yang mau membuka link ini akan tahu capaian masing-masing kecamatan dan desanya masing-masing. Nah, di sini kita bisa melihat sejak Januari, Februari, Maret pergerakannya seperti apa. Terus ini yang Oktober, November ada satu ini mungkin kesalahan pengisian tanggal pelayanan. Kita bisa lihat permik kontrasepsi MKJP baik baru, ulang maupun ganti cara. Target di Jepara direncanakan tahun ini sekitar 10.000 aseptor. Ini baru tercapai 5.689 aseptor di akhir bulan 8 ya, dari bulan Agustus. Dari data ini kita bisa melihat capaian pasca salin masing-masing kecamatan. Ini bisa dijadikan evaluasi. Yang kedua adalah capaian pelayanan KB di masing-masing kecamatan berdasarkan target yang ditentukan oleh OPD. Kita masuk ke evaluasi kecamatan. Ini biasa dibuka di rapat pembinaan pegawai untuk menjadikan evaluasi masing-masing kecamatan. Kalau ada kendala bisa disampaikan atau permasalahan-permasalahan yang bisa dibantu OPD dan sebagainya. Jadi didapatkan hari ini tertinggi Kecamatan Bangsri ya. Nomor 2 Kedung. Kedung ini biasanya tidak ada di papan atas, hari ini sudah berada di papan atas dan mau mendekati capaian 100%. Bangsri ini sudah terbiasa di papan atas. Ini ada beberapa wilayah besar, misalnya Tahunan, Jepara, ini termasuk wilayah besar ada keterlambatan capaian. Nah, ini dengan kondisi ini kita bisa tanyakan satu-satu masing-masing kecamatan kendalanya apa, terus kedepannya strateginya bagaimana untuk mengejar capaian teman-teman yang lain. Perlu teman-teman tahu capaian target di sini itu target berdasarkan PPM perhitungan OPD. Jadi PPM itu kan perkiraan permintaan masyarakat. Ya, kita bisa menghitung dari aseptor MKJP, misalkan implan, kira-kira tahun depan bongkarnya berapa. Kalau bongkarnya 5.000 ya kita harus membuat PPM sekitar 6.000 atau 7.000 gitu. Kalau misalkan perkiraan bongkarnya 5.000, kita hanya punya anggaran 3.000, ya harus diefisiensikan anggarannya biar bisa menutup kebutuhan masyarakat dengan efisiensi anggaran di pelayanan KB. Ini adalah evaluasi PKB sesuai wilayah binaan masing-masing. Bisa diklik bulan dan sebagainya. Ini desa ini masih ada satu desa di Kabupaten Jepara yang belum memperoleh aseptor. Karena desa di Jepara ada 195 desa. Nah, ini evaluasi PLKB dan PNS yang ada di masing-masing balai. Mereka juga punya wilayah binaan dan karena target dibuat per desa, jadi teman-teman bisa diukur
kinerja wilayahnya. PPKPD ini biasa digunakan di rapat bulanan kader untuk memberikan semangat atau support agar kader mau mengejar temannya bagi yang tertinggal, bagi yang capainya bagus, bisa memberikan testimoni atau masukan-masukan. Sehingga dengan data ini banyak mengalami perubahan pada capaian MKJP. Dengan data yang evaluasi ini, semua kader memahami kondisinya dan kalau tertinggal dia bisa terpacu untuk mengejar. Kalau kita klik kecamatan A, maka muncul data-data kecamatan tersebut. Yang nomor 1 berapa? Ini Kalinyamatan, ini capaiannya terbesar di Desa Damarjati. PPKPD-nya Muhammad Purnomo. Ternyata desa yang lain cukup kecil ya capaiannya. Ini yang satu yang besar sendiri. Dengan tampilan ini, tanpa perlu penekanan khusus, teman-teman kader sudah tahu apakah dia harus mengejar atau tidak atau gimana. Ini mereka tahu dan menentukan strateginya. Ini yang di Karimun Jawa hanya ada 4 desa. Yang terbesar ada di Desa Kemujan, nomor 2 Karimun Jawa. Kalau Nyamuk dan Parang ini wilayahnya kecil ya, wilayahnya kecil, sekitar 2,5 jam dari Pulau Karimun naik kapal kecil ya. Tapi wilayahnya ini setingkat RW kalau di darat. Jadi untuk capaian 7 atau capaian kurang dari 10 itu normal. Vaskes juga punya, ini ya, Vaskes juga ada evaluasinya. Untuk Jepara yang paling banyak di PKPI Jepara. Ini hampir 2 tahun belakangan ini PKPI rata-rata tiap tahun PKPI itu sekitar 1.300, 1.400 sampai 1.500. Padahal rata-rata Vaskes hanya 100 asetoran per Vaskes rata-rata. Dari sini biasa digunakan untuk ini ya, evaluasi ketika rapat Vaskes di tingkat kabupaten. Bagi yang capaiannya besar bisa menyampaikan testimoni, saran-saran dan sebagainya. Bagi yang rendah perlu tanyakan permasalahannya apa. Ini ada duplikasi ini karena tulisannya memakai tulisan tangan bukan pilihan. Digunakan untuk rapat kader, juga rapat tingkat desa di balai desa, agar Pak Inggi atau perangkat desa mengetahui kondisi wilayahnya. Biasanya kalau ada peringkat itu mereka akan terpacu untuk mendorong kadernya agar memenuhi targetnya sesuai desa masing-masing.